Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika Teknik 2 yang berada di Prodi Teknik Elektrik. Pembahasan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu lalu, yaitu berhubungan dengan integral kompleks. Pembahasan hari ini lebih fokus kepada penguraian contoh soal yang berhubungan dengan integral garis dan integral tertutup. Nah guys, jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Kita mulai saja pembahasan integral ya. Pada dasarnya ya, pada waktu kita ingin membahas tentang integral kompleks, maka yang menjadi basic kalian adalah mengenal atau mengingat kembali yang sudah kita ketahui tentang integral biasa, yaitu integral dengan variabel x ya. Jadi kalau kita punya integral ax dx, maka dx ini menyatakan variabel x yang akan kita integralkan. Maka kalau kita lihat di sini x-nya pangkat 1. Nah maka cara mengintegralkan secara normal adalah pangkatnya ditambahkan dengan 1 ya. Jadi x pangkat 1 tambah 1 jadi 2. Nah, 2 ini nanti kita jadikan dia faktor pembagi ya, 1/2 itu, jadi 2 dengan ini sama, jadi setengah ax 2 ya, ax pangkat 2 plus c, jangan lupa ada plus c konstanta ya. Kalau kita punya integral a dx ya, maka sama juga dengan ax plus c. Kalau kita punya integral batas, nah ini ya, jadi di integral itu ada integral tanpa batas dan integral pakai batas. Nah, nanti ini menjadi pembahasan kita juga di integral kompleks. Ya. Integral dari batasnya bawahnya 1, atasnya 10, x kuadrat dx. Maka kalau kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah dikurangi batas atas. Tapi kalau dalam integral kita kurangi dari batas atas dikurangi batas bawah ya. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 10. Jadi hasilnya adalah 1/3 dikalikan 10 pangkat min 3 dikurangi 1 pangkat min 3, 1 pangkat 3 sorry ya. Nah nanti hasil ini ya, hasil ini akan menjadi hasil integralnya. Nah hal yang berkebalikan dengan apa? Dengan integral, yaitu diferensial ya. Jadi kalau kita berbicara integral dan diferensial itu adalah saling berhubungan ya, anti diferensial integral, anti diferensial diferensial integral ya, anti integral diferensial. Kalau kita punya persamaan misalnya asalnya ini kita sebut sebagai integral berpangkat ya, x kuadrat plus 2x pangkat 3, maka pada waktu kita mau mencarinya kita bisa pakai turunan apa nih? Turunan rantai ya. Pangkatnya dikalikan ke depan 3 dikalikan persamaan yang sama x kuadrat plus 2x, pangkatnya dikurangi 1 dikalikan apa? Dikalikan turunan pertama persamaan dalamnya ya. Nah, maka kita dapatkan 3x kuadrat plus 2x pangkat 2 dikalikan 2x plus 2. Ini hal yang berhubungan yang seyogyanya sudah kita ketahui. Nah, sekarang pada waktu kita berbicara integral, nanti integral itu punya banyak pembahasan ya. Jadi kalau kita punya integral x kuadrat dx, kalau kita cari integralnya secara langsung kita dapatkan 1/3 x pangkat 3 plus c. Nah, sekarang saya punya integral batas. Dari 1 sampai 5 persamaannya adalah x kuadrat dx. Berarti 1/3 x pangkat 3 batasnya adalah 1 dengan 5. Jadi 1/3 dikalikan 5 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 ya. Nah ini nanti tinggal dicari. Nah ada juga integral lapis ya, integral lapis. Jadi integral lapis itu bisa lapis 1, lapis 2, lapis 3 sampai lapis ke n ya. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita kerjakan yang bagian dalam dulu. Jadi kalau di sini ada 2 integral misalnya
X kuadrat dx dx, berarti variabelnya sama-sama dx ya. Berarti yang pertama kita akan kerjakan dulu yang saya kasih tanda warna merah. Jadi integral bagian dalam, kalau persamaan ini kalau diintegralkan kita dapatkan 1/3 X pangkat 3 dx. Nah, tetapi karena ini adalah diintegralkan kembali, maka kita dapatkan 1/3 kali 4 pangkat X pangkat 4 ya, X pangkat 4 plus C. Berarti kita dapatkan 1/12 X pangkat 4 plus C. Ini integral lapis ya. Integral lipat, biasa juga namanya integral lipat ya. Atau lapis ke-1, lapis kedua, lapis ketiga. Kalau lapis ke-1 kan sudah biasa, kita sudah tahu. Nah, misalnya ini ada integral lapisnya lapis 3 dengan variabel yang berbeda ya. X pangkat 2 ditambah Y ditambah Z dx dy dz. Berarti kita kerjakan dulu integral bagian dalam, yaitu integral variabel X. Ingat ya, pada waktu kita mau integralkan suatu variabel, maka variabel itu akan kita lebih perhatikan dibandingkan variabel lain. Variabel lain jadi konstanta. Ya. Berarti kalau bagian dalam ini saya integralkan, saya dapatkan X pangkat 2 saja yang kita integralkan. Berapa nilainya? Yaitu X pangkat 3/3. Gitu ya. Nah, kemudian Y dengan Z ini konstanta. Jadi kalau dia konstanta kita tinggal YX ZX gitu ya. Nah, setelah itu ini jadi integral yang kedua terhadap Y. Ya, maka kita dapatkan misalnya X pangkat 3Y/3 ditambah Y. Ya, ini kan Y-nya yang jadi constant kita, jadi Y kuadrat ya. Jadi X/2 Y kuadrat. Nah, yang terakhirnya XYZ. Ya, sisanya apa? Sisanya DZ. Nah, sekarang tinggal DZ aja yang akan kita selesaikan. Kalau DZ kita selesaikan, maka kita akan dapatkan nilainya yaitu X pangkat 3 YZ/3 ditambah X Y kuadrat Z/2. Nah, baru yang bagian terakhir sini ditambah 1/2 X Y Z pangkat 2. Nah, ini ya, kalau ini kita selesaikan. Nah, itu integral yang sudah kalian kenal. Sekarang di dalam pembahasannya ada lagi yang kita sebut sebagai integral lintasan. Integral lintasan dengan ada lingkaran di tengahnya. Ini kita sebut sebagai integral lintasan tertutup. Ya, jadi ada integral garis. Kalau di dalam bilangan kompleks di pertemuan kita minggu lalu sudah saya kenalkan dengan integral garis. Seperti ini ya, integral garis ini satu saja, satu saja, satu saja, atau mungkin misalnya gabungan dari semuanya. Ya, jadi misalnya di sini ada garis dari A ke B, integral garis dari B ke C, ada garis dari C ke D, ada garis dari D ke A. Maka pada waktu kita mau mencari integral tertutupnya atau integral lintasan tertutup, itu sama juga dengan mencari integral AB, ya, batasnya A dengan B, ditambah integral yang kedua yaitu integral BC, ya, ditambah integral yang ketiga yaitu integral CD, ditambah integral yang terakhir yaitu integral DA. Gitu ya. Jadi lihat arah panahnya ya. Lihat arah panahnya dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, untuk integral itu, jadi kalau kita lihat secara kurva, kurvanya itu ada yang kurvanya kurva terbuka, ada yang kurva tertutup, ada yang ganda gitu ya, macam-macam. Ya. Nah, ada yang sederhana, ada yang tidak sederhana. Nah, tadi kita sudah bisa mengintegralkan secara variabel. Apakah variabelnya terhadap X atau terhadap Y atau Z. Nah, sekarang kalau kita berbicara bilangan kompleks Z, maka kita punya soal misalnya integral Z pangkat 3 plus 3 Z min 1 DZ. Ya. Nah, maka waktu kita mau integralkan ya, anggaplah bahwa Z ini adalah bilangan kompleks ya. Simbol Z itu kan bilangan kompleks. Maka sama juga dengan kita integral terpisah.
ya. Z pangkat 3 kita integralkan, 3Z saya integralkan, 1 pun saya integralkan. Nah, maka kita bisa dapatkan nilainya menjadi Z pangkat 3 adalah Z pangkat 4 per 4, ya. 3Z adalah 3Z kuadrat per 2, ya. 1 ini, ya, integral 1 dz ini menjadi min Z plus C, ya, plus C. Kalau misalnya Z-nya diketahui, misalnya Z-nya adalah 3 min 1, nah, kita tinggal substitusikan saja. Kemana? Kita substitusikan kepada nilai yang ini, yaitu 3 min 1 pangkat 4 per 4, ya. Jadi yang bawahnya adalah 3 kali 3 min 1 kuadrat per 2, dikurangi Z. Z itu adalah Z-nya 3 min 1, 3 min I, 3 min I, ya. Nah, persamaan ini pasti kita akan bisa selesaikan dan kita bisa pisahkan mana bagian real dan mana bagian imajiner. Nah, tetapi ternyata pangkatnya ini kan tidak sederhana, ya. Nah, maka kita bisa ubah dia menjadi bentuk-bentuk lain di dalam bilangan kompleks, apa menggunakan sistem polar, ya, ataupun menggunakan sistem yang lain, ya. Nah, jangan lupa ya, kalau kita punya pangkat misalnya, ya, kita punya pangkat misalnya akar 10 di pangkat 4, ya. Ini nanti dalam pembahasan ini muncul, ya. Nah, itu artinya 10 dipangkatkan 4 per 2. 4 per 2 itu berapa? 2, jadi 10 pangkat 2, ya. Oke, kita lihat dulu di sini pembahasannya. Tadi saya katakan bahwa kita harus ubah dia menjadi polar. Kenapa? Karena pangkatnya ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara biasa, karena nanti kita akan pisahkan bagian realnya untuk X dan bagian imajinernya untuk Y. Mana X-nya, mana Y-nya, ya. Maka sebagai contoh, kalau pangkatnya 3 min I pangkat 4, ya, ini kita ubah dalam polar, koordinat polar, ya, atau koordinat kutub. Maka kita dapatkan R pangkat 4 dikalikan E pangkat I theta 4, ya, I theta 4. Nah, R ini kan modulus, ya, panjangnya, besarnya. Kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai Pitagoras, ya. Berarti 3 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan. Dapatnya berapa? Dapatnya 9 plus 1 akar 10, ya. Nah, kalau akar 10 ini di depannya adalah R pangkat 4. Berarti sama juga dengan akar 10 pangkat 4 dikalikan E pangkat I theta 4 atau 4 theta, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di sini, ya, untuk akar 10 pangkat 4 itu sama dengan 10 kuadrat atau 100, ya. Maka 10 pangkat 2 dikali E pangkat I theta. Tetanya berapa? Nah, tetanya bisa kita cari dari arkus tangen Y per X, ya. Arkus tangen Y per X. Kalau Y-nya adalah min 1, X-nya 3, nah maka tetanya bisa kita dapatkan. Oke, ya. Ini pembahasan sederhana untuk pembahasan integral kompleks. Nah, soal tadi, ya, bisa juga kita ubah dia menjadi R cis theta, karena dalam bentuk kompleks RE pangkat I theta itu sama juga dengan R cis theta. Cis itu artinya C-nya cos, I-nya imajiner, S-nya sin, ya. Jadi R cos theta ditambah I sin theta. Kalau R-nya saya masukkan masing-masing, ini kan dikalikan, ya, di dalam kurung, maka dia menjadi R cos X, R cos theta untuk X, dan IR sin theta untuk Y. Jadi sama juga dengan Z sama dengan X plus IY, gitu, ya. Nah, artinya soal yang tadi itu bisa juga kita ubah menjadi 10 pangkat 2 atau 100 dikalikan cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Ya, di dalam pembahasan kita itu theta bisa juga kita gantikan menjadi T, ya, dalam simbol pembahasan yang lalu, ya, minggu lalu. Jadi misalnya kita punya soal ZT sama dengan XT tambah IYT. Artinya T-nya di sini menyatakan nilai, ya, dari sekian sampai sekian. Jadi ranknya, ya, rank batasnya.
Nah, kalau dia berbicara sudut, ini V ya. Ini V. Ya, ini V ya. Nah, artinya kita bisa ubah dia menjadi satuan derajat, misalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat, atau bisa kita ubah dua menjadi radian. Ya, ini dalam satuan derajat, ini dalam satuan radian. Oke ya. Nah, sehingga bentuk Z sama dengan X plus Y atau ZT sama dengan XT plus YT itu bisa juga kita ubah dalam bentuk polar atau koordinat polar menjadi RE pangkat I theta atau RE pangkat I T. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengertian lingkaran? Ya. Jadi kalau saya punya bilangan kompleks berada pada suatu titik pusat dengan jari-jari tertentu, maka yang sudah kita kenal ya di pembahasan sebelumnya, Z min Z0 sama dengan R. Z min Z0 dalam harga mutlak. Ya. Itu Z0-nya itu apa? Z0 itu adalah titik pusat. Kalau titik pusat itu berarti kalau kita anggap dia di 0,0 ya. Nah, maka jari-jari itu berada di lingkaran ini. Ya. Kalau misalnya kita punya gambar seperti ini, ya, jari-jarinya di A, maka dia akan berada di bidang real dan bidang imajiner. Ya, di bidang realnya itu antara dua, min A dan A. Imajiner berada di antara A dan min A, tapi yang sumbu imajiner. Ya, nah sekarang kalau kita lihat secara sudut, ya, bahwa sudut positif itu searah atau berlawan jarum jam. Ayo kira-kira apa tuh? Ternyata sudut positif itu adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita putarkan, dia berputar ke arah kiri bukan ke kanan. Ya, kalau putaran jarum jam kan ke arah kanan. Tetapi kalau ke arah kanan menyatakan sudut negatif. Kalau ke arah kiri menyatakan sudut positif. Ya, dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Berarti kalau 360 derajat itu adalah satu lingkaran penuh. Ya. Nah, kalau sekarang kita ubah dalam radian, maka dia menjadi 0, V per 2, V, 3 per 2 V, dan 2 V. Ya, artinya 2 V itu sama juga dengan 360 derajat. Ya. V per 2 itu sama dengan 90 derajat. V itu 180 derajat. 3 per 2 V itu adalah 270 derajat. Nah, sekarang pada waktu kita ingin menyatakan sudut positif negatif, hati-hati dalam menyatakan arah. Ya, misalnya dari mana ke mana. Ya, misalnya kalau kita bilang berada di kuadran 1, berarti dia berada di antara, ini sudutnya sudut positif ya, antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, kalau dia berada di kuadran 2 berarti antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kalau dia berada di kuadran 3, ya, yang warna merah ini, maka dia berada di antara 180 sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, kalau dia berada di kuadran 3, 4, ya, maka dia berada di antara 270 sampai 360 derajat. Oke ya, ini yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita perhatikan persamaan berikut. Ya, ada soal hitung integral garis dengan dua variabel. Fungsi mx, y. Fungsinya apa? Fungsinya adalah xy, ya, yang berada di sepanjang lintasan C. Ya. X di mana x sama dengan 4t dan y sama dengan t kuadrat. Ya. Nah,
T itu berada pada jalur antara 0 sampai 2. Ya, antara 0 sampai 2. Ini batasnya. Nah, sekarang kalau kita lihat integral garis, ya, itu ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y. Berarti kalau fungsinya M, fungsinya fungsi M, ya, maka kita harus cari integral garis antara dua variabel itu. Yang diintegralkan terhadap X, yang satu lagi diintegralkan terhadap Y. Kalau diintegralkan terhadap X, kita sebut sebagai integral C, kontur, atau integral garis, MX, Y, DX. Ya. Nah, kalau yang satunya lagi, yang variabel Y, maka kita cari integral garis MX, Y, DY. Ya, berarti yang atas ini diintegralkan terhadap variabel X, yang bawah diintegralkan terhadap variabel Y. Kalau diintegralkan terhadap variabel X, maka kita dapatkan integral M, ya, GY dikalikan turunan GY-nya, ya, turunan pertama dari GY, maka kita cari DY, gitu ya. Yang satunya lagi yang bawah, kalau diintegralkan terhadap Y, maka sama juga dengan MX, Fx, ya, dikalikan turunan pertama dari Fx, dx. Lihat ya di sini ya. Di sini integral, ini turunan pertama terhadap Y, jadi berbalikan ya. Di sini dy. Kalau di sininya diturunkan terhadap fungsi Fx, ya, maka di sini dx. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kalau X sama dengan 4T, maka dx per dt itu sama juga dengan 4. Karena dx per dt itu adalah turunan, ya, derivatif dari variabel X. Berapa X-nya? Berarti 4. Nah, artinya dx itu sama juga 4 dikali dt. Oke ya, ini yang pertama. Nah, kalau sudah, maka kita akan cari yang pertama. Kita akan coba dengan integral garis MX, Y, DX. Artinya dia mencari apa? Mencari integral X. Ini kan M-nya adalah X dengan dia ya. MX, Y, DX. Awalnya kan itu ya. Awalnya ini sama masih. Ya, ini. Nah, tetapi karena akan kita ganti dia dengan nilai-nilai yang ada di sini, maka kita dapatkan X-nya kita ganti dengan 4T, ya. Kemudian dx-nya, y-nya adalah t kuadrat, ya, ini sudah ada 4T dikali t kuadrat, dx. Nah, dx ini kita ganti dengan apa? Dx ini kita gantikan dengan ini 4dt. Jadi sama juga dengan integral, karena berada di antara 0 sampai 2, berarti dia integral garis batasnya adalah 0 sampai 2. Ini berubah menjadi 4T kali T kuadrat menjadi 4T pangkat 3. Ya, dx ini berapa dx-nya? Dx-nya kita cari. Nilainya adalah 4dt. Ya, sehingga persamaannya menjadi integral dengan batas dari 0 sampai 2, 4T pangkat 3 kali 4dt. Nah, persamaan ini kalau kita sederhanakan, 4 kali 4 16, ya. T pangkat 3, maka kita dapatkan 16 per 4, ya, T pangkat 4 dengan batas interval antara 0 sampai 2. Jadi kita kurangi ya, batas atas kurangi batas bawah. 16 bagi 4, 4, 2 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. Dapatnya adalah 64. Oke ya, ini sudah bisa kita dapatkan. Nah, sekarang adalah kita cari terhadap yang bawah ini. Ya, kita cari terhadap yang bawahnya. Nah, kalau kita mau cari yang terhadap yang bagian bawah, berarti kita akan mencari integral garis MX, Y, DY. Ya, berarti tadi kan X sudah, sekarang DY. Ya. Nah, karena akan kita cari terhadap DY, maka kita sesuaikan persamaannya. MX itu apa? X kali Y. Ya. X-nya berapa? 4T. Y-nya berapa? T kuadrat. Karena terhadap DY,
ya, karena terhadap dy. Nah, maka kita lihat di sini. Karena y sama dengan t kuadrat, kalau saya cari tuh derivatifnya atau turunannya, ya aksen sama dengan dy per dt. Berapa? 2t. Berarti dy sama dengan 2t dt. Nah, nanti ini dy ini kita ubah ya. Kita substitusikan menjadi 2t dt. Ya. Artinya nanti dy akan menjadi berapa dt ya. Nah, gitu ya. Nah, maka kita lanjutkan dengan batas interval yang sudah diketahui, 4t dikalikan t kuadrat. Nah, yang bagian terakhir nih, 2t dt dari mana nih? 2t dt ini didapatkan dari dy yang sudah kita cari di atasnya, ya, 2t dt. Nah, persamaan ini jadi persamaan biasa udah. Ya. Jadi kita kalikan 2 kali 4 8, t-nya pangkat 4, ini kan 1 2 1 4, ya. Maka T pangkat 4 kalau diintegralkan kita dapatkan per 5. Ya, 8 per 5 T pangkat 5 batasnya dari 0 sampai 2. Berarti kita cari 8 per 5 dikalikan batas atas dikurangi batas bawah. 2 pangkat 5 dikurangi 0 pangkat 5. Maka kita dapatkan nilainya 51,2. Oke ya, itu pembahasan dari contoh. Ya. Jadi tolong diingat baik-baik hal-hal yang kita pelajari. Nah, sekarang ada hal yang lain, ya. Ada hal lain yang juga menarik untuk kita perhatikan. Jadi kalau saya punya integral garis, ya, dengan batas A sampai C, persamaannya adalah 5Z plus 4 pangkat 3 DZ. Kalau diketahui adalah persamaan ini nilainya adalah 2 min I, ya. Kemudian ada lagi integral dengan batasnya dari B sampai A. Kalau tadi kan A sampai C ya, dari B sampai A. Persamaannya adalah 2, persamaan fungsinya ya, 2 dikalikan 5Z plus 4 pangkat 3 DZ. Sama dengan min 6 plus 3I. Ya, jadi integral yang pertama hasilnya adalah 2 min I, integral yang kedua hasilnya adalah min 6 plus 3I. Nah, sekarang bila B itu berada di antara A sampai C, gitu ya, dari A sampai C, hitunglah integral BC. Nah, hitunglah integral BC dengan catatan 5Z plus 4 pangkat 3 DZ. Berapa sih nilainya? Ya, ini sebetulnya teknis matematika integral ya. Nah, tapi paling tidak kita coba untuk mengetahuinya. Ini sebagai contoh nih. Ya. Sebagai contoh kita punya integral ya. 3x dx. Batasnya 1 sampai 2. Ya. Berarti kalau kita integralkan kita dapatkan 3/2 X pangkat 2. Ya. Batas atas kurangi batas bawah. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 3/2 dikali 4 min 1. 4 min 1 3. 3 kali 3 9. Jadi 9/2. Ini sebagai contoh ya. Nah, sekarang kita coba untuk cek ya, mencari hasil. Ya. Nah, kalau soalnya diketahui 5Z plus 4 pangkat 3 DZ itu sama juga dengan 2 min I, ya, 2 min I, maka kita lakukan apa? Kita lakukan pemisalan. Ya, ini kita lakukan pemisalan. Bagian dalam ini kita anggap U. Misalnya ya, kalau U sama dengan 5Z plus 4, maka DU per DZ sama dengan 5. Ya, turunan daripada U-nya ya. Kan 5Z diferensialkan adalah 5. Nah, maka DU sama dengan 5DZ. DU sama dengan 5DZ. Artinya DZ sama dengan 1/5 DU. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Kalau soal ini saya konversikan menjadi bentuk U, maka sama juga dengan integral dengan batas A sampai C, ya,
5Z plus 4 jadi U pangkat 3 karena awalnya pun pangkat 3. Ya. DZ ini sudah kita ganti menjadi 1/5 DU. Naikkan ke atas oleh kita. Oh, persamaannya menjadi U pangkat 3 1/5 DU. Jadi sederhana. Ya. Sehingga persamaannya menjadi U pangkat 3 itu menjadi pangkat 4. Pembaginya pun 4 ya. 1/5 dikalikan U pangkat 4 per 4. 5 kali 4 20. Jadi 1/20 U pangkat 4 batasnya dari A sampai C. Ya. Artinya soal ini kalau kita selesaikan kita dapatkan 1/20 C pangkat 4 dikurangi A pangkat 4 sama dengan berapa? Sama dengan 2 min I. Nah ini ya. Nah sekarang C pangkat 4 min A pangkat 4 itu berapa hasilnya? Sama juga dengan 1/20 pindahkan ke ruas kanan jadi pengali ya. Jadi sama juga dengan 20 dikali 2 min 1 min I. Berarti sama juga dengan 40 min 20 I. Ini kita jadikan persamaan pertama. Ya, karena kita akan mencari bagaimana hubungan antara integral yang pertama dengan integral yang kedua. Nah, setelah itu ya. Setelah itu kita lihat integral yang kedua. Ya. Integral batasnya AB 2 dikali 5Z plus 4 pangkat 3 DZ sama dengan min 6 plus 3I. Nah, kita lakukan pemisalan juga. 5Z plus 4 ini saya jadikan U. Maka DU per DZ sama dengan 4. Ya. Kalau DU saja berapa ya? Oh, beramat juga dengan 5 kali DZ. Kalau DZ sendiri berapa ya? DZ sama dengan 1/5 DU. Nah, nanti DZ ini kita substitusikan dia ke bagian yang ada di sebelahnya. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, persamaan ini sama juga dengan apa? Persamaan ini sama juga dengan 2 dikali U. Ini U ya. Pangkat 3. Nah, ini jadi gini. 2 kali U pangkat 3. DZ-nya kita ganti menjadi 1/5 DU. Ya. Nah, sekarang kita keluarkan nilai konstantanya. 2/5 saya keluarkan. U pangkat 3 itu kita integralkan. Kalau U pangkat 3 saya integralkan, saya dapatkan U pangkat 4 ya, per 4. Berarti dapatnya adalah 2/20 atau 1/10. Itu ya. Nah, 2/20 dikalikan A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4. Ini dari mana hasilnya? Ini dari batas atas dikurangi batas bawah ya. Jadi U pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 ya. U-nya pangkat 4 di A dan U pangkat 4 di B. Nah, hasilnya sama dengan min 6 plus 3I. Ya, min 6 plus 3I. Nanti dulu ini saya geser dulu ya. Wah, ini sama dengan min 6 plus 3I. Oke ya, ini dari ini ya, dari sisi yang itu. Nah, sekarang kalau sudah ya, persamaannya itu kita tinggal selesaikan ya. A pangkat 4 plus B pangkat 4 sama dengan 10 ya, dikalikan awalnya kan 1/10 ya, yang ini kan 1/10. Jadi dikalikan min 6 plus 3I ya. Jadi 10 kali min 6 min 60, 10 dikali 3 30. Nah, ini kita jadikan persamaan kedua. Ya. Karena nanti kita akan cari nilai A dan nilai apa hubungan antara persamaan itu. Nah, lanjut. Ya, yang ketiga. Nih, yang ketiga nih. Persamaan yang ketiga adalah integral BC. Ya, 5Z plus 4 pangkat 3 DZ. Nah, kalau saya misalkan U sama dengan 5Z plus 4, DU per DZ sama dengan 5, maka DZ sama dengan 1/5 DU. Maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi U pangkat 4 dikalikan 1/5 DU. Ya,
1/5 DU ini adalah DZ. Gitu ya. 1/5 DU ini adalah DZ. Jadi ini masuk ke sini. Ya, menggantikan nilai yang ini. Nah, sekarang persamaannya kalau integralnya mau kita keluarkan, dapatnya adalah 1/5 dikali U pangkat 4/4. Ya, karena kan U-nya kan pangkat 3. Kalau pangkat 3 ditambah 1 menjadi pangkat 4/4. Batasnya dari BC. Jadi nanti batas atas kurangi batas bawah. Hasilnya adalah 1/20 C pangkat 4 min B pangkat 4. Kita dapatkan sama juga dengan apa nih? Sama juga dengan nilai yang akan kita cari. Ya. Nah, ini hasilnya nih. Kalau dari persamaan pertama yang sudah kita hitung tadi, ya, adalah hasilnya C pangkat 4 per min A pangkat 4 itu adalah 20 min 20i, 40 min 20i. Ya. Dari persamaan 2 kita dapatkan tadi adalah A pangkat 4 min B pangkat 4 itu adalah min 60 plus 30i. Nah, kalau ini saya jumlahkan, berarti yang hilang apa? Yang hilang yang A, yang satu positif, satu negatif, ya. Sisanya adalah C pangkat 4 min B pangkat 4. C pangkat 4 min B pangkat 4 inilah yang akan diminta di soal terakhir. Ya. Jadi kita substitusikan. Berapa nilainya tadi? Ya, setelah kita jumlahkan, ini min 20, 40 dikurangi min 60. Ya. 40 ditambah min 60 dapatnya adalah min 20. Min 20 ditambah dengan 30 adalah 10. Maka hasilnya adalah 1/20 dikalikan C pangkat 4 min B pangkat 4. Ya. C pangkat 4 min B pangkat 4 ini adalah min 20 plus 10i. Nah, ya. Sehingga persamaan ini kalau kita sederhanakan, ya, 1/20 dikali min 20, 1 kan sama dengan min 20/20, sama dengan min 1. Ya, 10/20 setengah. Nah, ini maka hasilnya adalah yang ini. Yang terakhir. Ya. Min 1 plus setengah I hasilnya. Oke ya. Ini variasi persamaan integral untuk bilangan kompleks. Nanti dalam prosesnya banyak ya pembahasan-pembahasan lain yang berhubungan dengan hal-hal ini. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam integral itu kan berlaku integral batas ya. Jadi kalau saya punya integral dari A sampai B f(x) dx, kita jumlahkan dengan integral dari C sampai A cx dx, maka A ini ya, A dengan A ini sama. Karena itu kalau kita jumlahkan lagi dengan integral f(x) dx batasnya C sampai D, lihat ya, yang C di sini dengan C di sini batasnya sama. Jadi sisanya apa? Ya, sisanya adalah ya yang ujung B dengan D gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan yang bagian atas misalnya antara dua integral ini sama juga dengan A-nya kita hilangkan. Sisanya adalah B dengan C. Ya. Kalau yang ini sisanya adalah apa? A dengan D. Ya. Jadi persamaannya bisa kita cari. Nah, kalau kita dapat punya persamaan antara dua, misalnya ini selesaikan dulu yang depan, nah baru kita jumlahkan yang terakhir, nah maka kita dapatkan yang ini, ya. Jadi yang sama apa ini? Yang sama C dengan C, sisanya B dengan D. Oke ya. Ini pembahasan tentang integral yang tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Oke ya. Nah, itu yang berhubungan dengan pembahasan di materi awal, ya. Saya pembahasan berikutnya tolong diperhatikan baik-baik karena ya setelah contoh yang ini saya jelaskan,
ada tugas yang bisa kalian kerjakan nantinya. Ya. Jadi ini contoh, ini tugas, ya. Soalnya mirip tapi tidak sama. Oke? Ya. Nah, contoh ini, ya. Contoh ini yang pertama saya bacakan dulu soalnya, ya. Bila diketahui integral garis, ya, dari batas A sampai C 4Z plus 7 pangkat 3 dz ditambah sama dengan 12 min I. Yang satunya lagi integralnya adalah batasnya dari B ke C, B ke A, ya, B ke A. Nilainya adalah 2 dikali 4Z plus 7 pangkat 3 dz. Ya, hasilnya sama juga dengan min 6 plus 5i. Ingat ya, di sini tidak selalu harus kayak tadi. Ya, bisa juga bisa bervariasi, bisa dibalik juga sebetulnya, ya. Jadi harus pandai kita juga untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Nah, bila B-nya berada di antara A sampai C, ya, maka kita diminta untuk mencari integral dengan batas BC 4Z plus 7 pangkat 3 dz. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bila M X, Y sama dengan X kuadrat Y, di mana X sama dengan 4T kuadrat dan Y sama dengan 3T kuadrat, pangkat 3, cari nilai integral garis masing-masing bila T-nya itu berada di antara 0 sampai 2. Ya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan mencari integral M dx dan M dy. Ya, satu lagi, hitunglah kedua integral garis mx, y, x plus 2y sepanjang garis C plus K. Ini garis, ya, garis C dan garis K, di mana garis C itu adalah persamaannya Y sama dengan X kuadrat, K itu adalah X sama dengan Y pangkat 2, ya, Y kuadrat. Nah, batasnya kalau yang C itu dari min 2,4 ke 0,0. Ya, kalau yang satunya lagi dari 0,0 ke 4,2. Ya. Nah, ini pembahasan ini nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, kemudian nanti ada hubungannya dengan tugas. Tugasnya agak mirip sebetulnya, cuma beda-beda angka saja, ya. Tetapi kalau kalian bisa memahami tugas tersebut, ya, pembahasannya, maka tugasnya ini pun bisa kita kerjakan. Oke, ya, intisarinya adalah pada waktu kita mengerjakan persoalan-persoalan integral, ya. Nah, maka yang perlu kita ketahui adalah kalau integralnya pakai pangkat, kita bisa pakai pemisalan, ya. Misalnya gini nih, ada integral 5x plus 2 pangkat 3 dx. Berarti kalau kita pakai pemisalan, bagian dalam itu kita misalkan dengan u. Kalau kita misalkan dengan u, dia menjadi integral yang sama, tapi U pangkat 3, ya. Nah, karena U-nya adalah 5X plus 2, maka DU per DX sama dengan 5. Ya, itu adalah turunan, ya, ini turunan. Sehingga DU sama dengan 5 kali DX. DX-nya berapa? 1/5 DU. Nah, ini kita pakai, ya, untuk membuat persamaannya menjadi variabel U. Jadi, U pangkat 3 dikali 1/5 DU. Ya, ini kan jadi persamaan biasa. 1/5 kita keluarkan, U pangkat 5 menjadi apa? Menjadi 1/4 pangkat 4. Batasnya dari A sampai B. Jadi kalau kita integralkan, dapatnya 1/20 B pangkat 4 min A pangkat 4. Ya. Nah, kalau nilainya ini dicari, misalnya, oh sama dengan, misalnya, ya, sama dengan 10 misalnya. Berarti, ya, berarti ini kita
1/20 nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti sama juga dengan 200 ya. Berarti hasil ini sama dengan 200. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal yang pertama nih. Ya, soal yang pertama. Integral dengan batas A sampai C. Ya, kalau soalnya kan tadi itu. Ya, kita lihat soalnya. Ini ya, nomor 1 ya. 4Z plus 7. Ya. 4Z plus 7 pangkat 3 DZ sama dengan 12 min I. Nah, kita pakai pemisalan. Yang kita misalkan tuh tidak perlu sampai pangkatnya kita keluarkan, bagian dalamnya saja. Ya. 4Z plus 7 sama dengan U. Maka DU per DZ sama dengan 4. Berapa DZ-nya? DZ-nya adalah 1/4 DU. Substitusikan oleh kita, ubah menjadi variabel U semua. Jadi integral A sampai C U pangkat 3 kali 1/4 DU. Ya, dapatnya apa? Dapatnya adalah 1/4 integral batasnya A sampai C U pangkat 3 DU. Nah, U pangkat 3 ini menjadi apa? Menjadi persamaan biasa saja, ya. Yaitu 1/4 U pangkat 4 dikali 1/4 yang depannya, konstanta tadi, ya. 4 dikali 4 16, 1/16 dikalikan batas atas kurangi batas bawah, C pangkat 4 dikurangi A pangkat 4 sama dengan 12I. Berarti C pangkat 4 min A pangkat 4 itu sama juga dengan 12I min 1 min 12 min I dikalikan 16. Ya, dapatnya adalah 192 min 16I. Jadikan persamaan pertama. Ini pembahasannya sama ya, persis seperti tadi contoh yang sebelumnya. Ya. Nah, lanjut oleh kita. Ya. Persamaan yang kedua. Ya. Batasnya dari B sampai A. 2 plus 4Z plus 7 pangkat 3 DZ. Ya, sama dengan min 6 plus 5I. Nah, kita misalkan dengan U yang bagian dalam ini. U sama dengan 4Z plus 7. Berarti DU per DZ sama dengan 4. DZ adalah 1/4 DU. Nah, sekarang kita ubah dia menjadi variabel U. Ya, integralnya ini. Menjadi, hasilnya apa? Hasilnya adalah 2 dikali U pangkat 3 dikali 1/4 DU. 1/4 DU ini dapat apa? 1/4 DU ini didapat dari DZ. Ya, hasil ini. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, persamaannya ini kalau kita integralkan, kita dapatkan 1/2 yang didapatkan di awal. Ini kan 2/4 nih setengah ya. Nah, maka U pangkat 3 itu kalau diintegralkan didapatkan U pangkat 4/4. Ya, 2 kali 4, 8. Maka kita dapatkan 1/8 dikali A pangkat 4 min B pangkat 4 sama dengan min 6 plus 5I. Nah, 8-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalikan oleh kita ya. Dapatnya adalah min 48 plus 40I. Jadikan persamaan kedua. Nah, satunya lagi adalah kita menghitung yang ditanyakan. Ya. Yang ditanyakan kan ini, integral batas B sampai C 4Z plus 7 pangkat 3 DZ. Berapa ya? Nah, gitu ya. Nah, maka kita pakai pemisalan. Bila U adalah 4Z plus 7, maka DU per DZ adalah 4. DZ-nya adalah 1/4 DU. Kita substitusikan ya, sehingga variabelnya semua jadi variabel U. Integral BC U pangkat 3 1/3 DU. 1/4-nya 1/4-nya kita keluarkan ya. Jadi sama juga dengan 1/4 dikali 1/4 U pangkat 4. 4 kali 4 16 ya. Jadi 16 C pangkat 4 dikali B pangkat 4. Nah, sekarang persamaan ini ya, kalau kita ambil dari persamaan 1 dan 2, kita ambil ya persamaannya C pangkat 4 plus A pangkat 4. Hasilnya tadi sudah ada, ini persamaan keduanya, kita jumlahkan ya. Tergantung ya, mau jumlah mau kurangi tergantung apa yang akan kita cari. Kalau di sini kan yang kita cari C pangkat 4 plus B pangkat 4. Nah, nanti A-nya hilang, sisanya C pangkat 4 plus B pangkat 4. Ini kita kurangi real dengan real, imajiner ya, ini penjumlahan bilangan kompleks.
Maka kita dapatkan 144 ditambah 24i. Kita substitusikan ke dalam. Ya, 1/16 dikalikan 144 plus 24i, hasilnya adalah 9 ditambah 24/16i atau 3/2i. Ya, 9 plus 3/2i. Udah selesai nih hasilnya. Ya, maka hasil itu yang dicari ini sama juga dengan mencari nilai ini. Ya, itu contoh yang pertama. Ya, dari soal tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ada persamaan garis, ya, M. Variabelnya ini fungsi M x, y. Ya, ini fungsinya M. Persamaannya adalah x kuadrat y dengan x sama dengan 4t dan y sama dengan 3t kuadrat. Berada pada interval antara 0 sampai 2. Berarti kalau x-nya adalah 4t kuadrat, maka dx per dy kalau kita turunkan ya, kita dapatkan 4t, maka dx-nya sama dengan 8t dt. Nah, sekarang kalau kita mau mencari dia terhadap turunan variabel x, ya, maka kita cari integral mx, y dx. Ya, persamaannya apa? Persamaannya m-nya itu adalah x kuadrat dikali y dx. Dx-nya kita substitusikan dari hasil yang atas, ya, 8t dt. Nah, maka persamaan ini kalau kita substitusikan semuanya, x-nya kan ini x kuadrat, x-nya adalah 4t t kuadrat, kita gantikan jadi 4t pangkat 2 dikuadratkan. Ya. Kemudian yang y kita ambil dari sini, ya, 3t kuadrat. Dx adalah 8t dt. Nah, ini kalau kalian perhatikan sekarang semua variabelnya sudah dalam domain t, variabel t, ya. Nah, tinggal kita lakukan integral biasa saja karena ini tinggal kita kalikan, ya. 16 kali 3 kali 8 384. T pangkat 4, T pangkat 3, T, berarti T-nya jadi 8, ya. T pangkat 8. Jadi ini kita integralkan, ya. T pangkat 8 diintegralkan dapatnya adalah 1/9 T pangkat 9 dikalikan nilai konstanta yang tadi 384. Nah, maka kita hasilkan, ya, dengan lakukan pengurangan atas kurangi bawah. Ini kan kebetulan batas bawahnya 0, ya. Jadi sama juga dengan 2 pangkat 9 dikalikan nilai ini semua, kita dapatkan nilainya nih 21.843,33. Ya, ini kalau diintegralkan terhadap dx. Bagaimana kalau kita integralkan dia terhadap dy? Ya, integral mx, y dy. Ya, maka kita dapatkan integral garisnya x kuadrat y kuadrat dy. Ini soalnya, ya. Nah, di mana x-nya sudah diketahui, ya sudah diketahui juga. Nah, maka kita lakukan, kalau x-nya adalah 4t kuadrat, kalau saya itu diferensialkan, saya dapatkan dy per dt-nya adalah 9t kuadrat. Ya, maka dy sama dengan 9t kuadrat dt. Nah, sekarang x kuadrat y itu saya substitusikan, langsung ambil saja dari atas. Ya, kita kuadratkan, 4t kuadrat dikuadratkan 16t pangkat 4, ya, dikalikan 9t pangkat 3, ya, dikalikan 9t pangkat 2. Ini 3, ya. Bukan pangkat ini. 3t ini bukan ini, saya koreksi dulu, ya. Ini 3, ya. 3t kuadrat. Nah, ini sebetulnya dt. Nah, ini kita kalikan nih. Ya. Kalau nanti dalam perhitungannya ada selisih, abaikan, ya. Saya katakan tetap dalam persoalannya kita paham bagaimana cara mencarinya, ya, karena tadi ada koreksi, ya. Berarti 16t pangkat 4 dikali 3 dikali 9, ya, 16 dikali 27, ya. Kalau kita anggap dapatnya adalah 432 t pangkat 9, maka t pangkat 9 ini kita integralkan,
kita dapatkan 1/10 T pangkat 10. Ya, batas atas kurangi batas bawah. Nah, maka kita dapatkan nilainya, hasilnya. Ya, berarti soal yang kedua selesai. Nah, sekarang kita lihat yang ininya ya. X plus 2Y. Oke, ya. Ini soal yang ketiga. Ya. Jadi soal yang ketiga itu kalau kita pakai batas yang tadi, ya, titik-titik yang tadi dari 0 ya, pindah kemudian geser dari C terus ke K, ya, maka kita dapatkan garisnya seperti ini. Ya, jadi koordinat tadi itu ada manfaatnya. Tidak, jadi kita bisa tahu oh jarak dari garis C itu dari mana ke mana, dari K itu dari mana ke mana. Maka integral tertutupnya, ya, integral garisnya, ya, yaitu jumlah dari C plus K integralnya, ya. Jadi integral C ditambah integral K, integral tertutupnya, ya, atau totalnya. Maka kita cari M integral dx, ya. Maka kita cari untuk yang C, ini untuk yang dx, ya. Berarti integral yang garis C dx dengan garis K dx. Kalau yang satunya lagi terhadap Y, karena dua-duanya harus kita hitung terhadap dx dan terhadap dy. Berarti yang ini integral C plus K untuk dy adalah integral M dy ditambah integral yang K-nya adalah dy, M dy juga. Ya, ini batasnya tadi sudah diketahui nilainya dari soal. Nah, kalau di bagian C sama dengan X kuadrat, maka dy per dx-nya adalah 2x. Maka D-nya adalah 2x plus 2x dx. Kalau di K, X-nya sama dengan Y kuadrat, maka dy per dx sama dengan 2y. Atau dy-nya sama dengan 2y dy. Oke, ya, ini bagian ini harap diperhatikan. Nah, sekarang kalau kita cari satu-satu, tadi soalnya kan sudah kita cari rumusnya, ya. Kita cari yang X dulu, ya, integral terhadap dx. Maka integral C plus Km dx sama dengan integral C M dx ditambah integral K M dx. Ya. Nah, yang C tadi kan dari min 2,4 ke 0,0. Jadi dari kiri ke kanan tadi, ya. Kemudian ini dari 0,0 ke 4,2. 4,2 berarti ke atas. Ya. Nah, sekarang kita hitung, ya. M-nya berapa? Tadi sudah di dalam soal sudah diketahui, yaitu X plus 2Y. Ya. Yang ini kita cari, batasnya kita ambil, ya, perhatikan baik-baik untuk mengetahui batasnya. Jadi cara yang termudah adalah pada waktu kita mencari integral terhadap X, kita lihat di sini yang koordinat itu kan X, Y, ya, X, Y, X, Y. Berarti dari min 2 kemana dia, gitu, ya. Nah, kita lihat ini min 2 ke 0 dan dari 0 ke 2. Nah, gitu, ya, dan 0 ke 2. Jadi kita lihat dalam bentuk gambarnya. Batasnya ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Ya, penentuan batasnya ini, ya, yang termudah adalah kita buat garisnya, garis arahnya yang kayak tadi, ya, garis arahnya, sehingga kita bisa ketahui batasnya. Nah, persamaan yang lainnya biasa saja, ya. Kalau di sini didapatkan, ya, dari soal Y adalah X kuadrat. Nah, maka persamaan ini harus kita ubah semua dalam X, ya. Kalau di sini ada bagian X, ada bagian Y, kita ubah saja semuanya dalam bagian Y. Jadi
nanti ada yang dalam bagian Y, ada yang dalam bagian X. Gitu ya. Nah, kalau ini kan persamaannya awalnya sama, dx dx. Tapi nanti berubah bisa menjadi dx dy atau sebaliknya. Ya. Nah, kalau di sini kita ubah menjadi, yang ini kan sudah X semua, aman udah ya. Dengan substitusi tadi. Nah, kalau ini karena X plus 2Y, ini saya ganti dia menjadi Y, maka X sama dengan Y kuadrat. Maka yang dx ini yang perlu kita ganti menjadi berapa? Kalau dx per dy adalah 2y, maka dx adalah 2y kali dy, gitu ya. Maka kita masukkan, dapatlah ini persamaannya. Ya, hitung oleh kita secara biasa. Ya, kita hitung biasa, berarti x adalah 1 per 2x kuadrat. 2x kuadrat adalah 2 per 3 x pangkat 3, batasnya kita ambil. Ya, min 2 sampai 0. Yang satu lagi batasnya kita ambil dari 0 sampai 2. Nah, batasnya ini yang perlu kalian pelajari ya. Kenapa dia berubah jadi nilai batasnya ini. Nah, tingkat kesulitannya sebetulnya di situ. Kalau integral saya kira kalian tidak kesulitan ya, karena ini sesuatu yang masih sederhana. Ya. 2y pangkat 3 menjadi 2 per 4y pangkat 4. 4y kuadrat menjadi 4 per 3y pangkat 2. Ya. Batas atas dikurangi batas bawah. Itu saja intinya. Ya, ini dihitung semua oleh kita, dapat hasilnya. Nah, ini hasilnya sekitar 22. Ya. Nah, kemudian cari lagi persamaan yang satunya lagi. Ya, karena kan ditanya terhadap dua variabel. Berarti sekarang kalau terhadap dx bagaimana nih? dy. Ya, maka kita dapatkan untuk c-nya x plus 2y dy. Ini kemudian x plus 4y dy. Ya. Nah, persamaannya tinggal kita ubah, tadi dy kita dapatkan yaitu 2x dx, masukkan oleh kita. Nah, kalau yang ini x-nya adalah y kuadrat, ini sudah tetap ya. Nah, ini sekarang ini yang bagian depan adalah dx, semuanya sudah jadi dx, yang bagian belakang sudah jadi dy. Nah, maka persamaannya kita dapatkan menjadi integral batas. Jangan perhatikan bahwa batas intervalnya ini yang harus kalian perhatikan ya. Kenapa jadi min 2 ke 0 dan 0 ke 2. Ya. Nah, ini kalau kita hitung, maka kita dapatkan nilainya adalah 4. Oke ya. Bagaimana guys? Pembahasan integral kompleks yang tadi sudah dijelaskan. Semoga dapat difahami dan dimengerti ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.